Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujum an-najirat. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan dan direktur Tursina International Islamic Boarding School, para asatidz, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita membicarakan tentang integrasi relasi antara Quran dan sains di dalam pendidikan, Quran and Science Integration in Education. Kalau kita melihat apa yang berkembang dan dicapai oleh umat Islam sampai detik akhir ini, katakanlah kalau kita awali dari dunia modern, umat Islam hanya mampu menghasilkan 2 peraih Nobel. Yang pertama adalah Abdus Salam di tahun 79 sebagai peraih Nobel Fisika. Karena itu, Abdus Salam menyatakan bahwa, kata dia, I have been asking the ulama, kata dia. Saya ini telah lama bertanya kepada para ulama, kata dia, why they sermon? Kenapa khutbah mereka ini should not exhort Muslim to take up the subject of science and technology? Kata dia, kenapa para ulama itu dalam khutbahnya tidak mengingatkan, mengencourage, memikat orang Muslim dengan subjek materi-materi yang berhubungan dengan sains dan Islam. Kenapa? Karena kata Abdus Salam sebagai peraih Nobel Fisika di tahun 79, karena 1/8 dari isi Al-Quranul Karim itu speak of science, berbicara tentang sains dan teknologi. Karena itu, kata dia, kenapa kok para khutbah itu, para penceramah, para da'i-da'i tidak membicarakan aspek sains dan teknologi di dalam Al-Quranul Karim? Ternyata, kata dia, problemnya adalah karena para penceramah itu tidak memiliki kemampuan sains yang memadai untuk dia gunakan sebagai bahan ceramah. Maka sains yang mereka fahami adalah sains pada masa Ibnu Sina, tapi bukan sains pada masa saat ini. Sehingga ada gap yang demikian jauh. Abdus Salam sebagai salah satu dari sedikit, hanya 2 orang Muslim yang menerima peraih Nobel, tentu gelisah dengan persoalan ini. Ya. Yang kedua, di kalangan Islam yang juga meraih Nobel adalah orang Mesir, ya, Ahmad Hassan Zewail, yang meraih Nobel kimia pada tahun 99 kalau saya tidak keliru. Ya, kata dia juga sama sebenarnya, bagaimana mestinya orang Islam yang melihat justru banyak sekali clue-clue saintifik di dalam Al-Quranul Karim, mestinya membuat dia jauh lebih tertarik dan jauh lebih memiliki passion yang kuat di dalam sains dan teknologi. Akan tetapi kenyataannya hari ini adalah bahwa capaian negara-negara Muslim, ya, termasuk bahkan yang kaya sekalipun, sebenarnya masih boleh dibilang sama dengan negara-negara yang miskin dalam kaitannya dengan sains dan teknologi. Dan ini tentu merupakan hal yang sangat penting untuk kita renungkan berkenaan dengan peningkatan kualitas sains dan teknologi di dunia Islam. Dari mana kita memulainya? Tentu saja dari pendidikan. Karena itu tema integrasi sains dan Quran di dalam pendidikan adalah salah satu hal yang amat sangat penting untuk dibicarakan. Kenapa? Karena tentu saja bahwa peningkatan sains dan teknologi di dunia Islam tentu saja tidak boleh sama dan persis dengan peningkatan sains dan teknologi di dunia non-Muslim atau di dunia Barat pada konteks kita kali ini. Oke, mari kita lihat sebenarnya bagaimanakah perjumpaan antara Quran dan sains dalam peradaban Islam sepanjang ini. Kalau kita telusuri bahwa kaitan antara Quran dan sains itu
menarik ya. Kalau kita lihat bahkan di awal, misalnya kita lihat ya, karyanya At-Tusi misalnya. Gambar yang diberikan oleh At-Tusi ketika membicarakan tentang benda-benda langit, itu sama persis dengan apa yang digambarkan oleh Kopernikus sebagai bapak dari astronomi. Kalau kita melihat karya Kopernikus dan kemudian kita sandingkan dengan karyanya At-Tusi, maka kelihatan sekali siapa yang melakukan plagiasi. Meskipun saat itu kita susah membuktikan plagiarisme, tetapi kita akan melihat bahwa begitu detailnya kesamaan antara apa yang ditulis oleh At-Tusi dengan apa yang dikemukakan oleh Kopernikus, maka kita dengan mudah menyimpulkan karena At-Tusi lebih dahulu menulis teori dia, maka tentu saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Kopernikus menjiplak karya At-Tusi. Yang menarik adalah bahwa lihat, dahulu umat Islam itu amat sangat berjaya dalam hal ilmu pengetahuan. Bahkan kita bisa melihat di dunia astronomi, sains yang paling awal berkembang di dunia ini, justru figur-figur utamanya adalah dari dunia Islam seperti At-Tusi. Dan banyak orang menyangka bahwa kemudian perkembangan sains di dalam Islam itu mati setelahnya, kira-kira abad ke-11, 12 itu sudah tidak ada lagi perkembangan. Nanti belakangan kita juga akan melihat bagaimana ternyata perkembangan sains sebenarnya dalam Islam pun tidak pernah mati. Kita melihatnya. Bahkan murid-murid At-Tusi itu memberikan syarah dan hasiah terhadap kitabnya At-Tusi yang kemudian menjadikan kita menjadi mengerti bahwa sebenarnya tradisi intelektual saintifik itu terus berkembang di dalam dunia Islam. Dan kita akan terkejut melihat bagaimana saintis Muslim saat itu adalah juga sekaligus orang yang sangat kuat keagamaannya. Ada satu karya menarik ya dari muridnya At-Tusi, bahkan di akhir setelah dia menemukan ide astronomiknya yang membenahi leluhurnya, katakanlah miliknya At-Tusi, dia menggunakan kalimat waqad an'amahumallah, kata dia. Dan sungguh Allah memberikan nikmat kepada dua hal yang dia temukan itu. Ya, alayya, kata dia, terhadapku. Walhamdulillahi ala afdalihi, kata dia. Dan segala puji bagi Allah atas kepemurahannya, atas fadlnya, kata dia. Wassalawatu wassalamu, dan salawat serta salam ala Muhammadin wa alihi. Kita akan melihat bagaimana keterkaitan antara sisi religiositas dari para ilmuwan besar dalam dunia Islam saat itu dengan sisi intelektual saintifik yang juga dimiliki oleh para ilmuwan saat itu. Maka kalau kita melacak ke belakang, para saintis Muslim itu dahulunya juga sangat kuat keagamaannya, dan mereka ini adalah seorang polimat yang menguasai banyak ilmu. Dia menguasai ilmu agama sekaligus menguasai ilmu kealaman. Dan Islam saat itu tumbuh berkembang, sains dan teknologi dalam dunia Islam tumbuh berkembang seiring dengan kualitas keagamaan seseorang. Jadi tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu alam, atau biasanya disebut dengan al-ulum an-naqliyah dengan al-ulum al-aqliyah, ilmu-ilmu yang berdasarkan religious text dengan ilmu yang berdasarkan pada intelek. Dulu berjalan beriringan. Tetapi kemudian kita tahu bersama modernitas itu melahirkan sains dengan tipe yang baru, yakni sains yang kemudian bersifat sekuler dan kemudian menjauhkan orang dari agama. Dan bahkan membuat manusia nanti mengalami apa yang disebut oleh Said Hussein Nasr sebagai dehumanisasi. Sehingga kita juga akan melihat dampaknya pada kerusakan alam dan seterusnya. Maka ketika Islam kemudian berada pada kondisi di bawah secara perkembangan sains dan teknologi, bersamaan dengan majunya Barat dengan sains dan teknologinya,
relasi antara Quran dan sains di dalam Islam itu kemudian bisa kita petakan ke dalam 5 kelompok. Dan dari 5 inilah mestinya kita gunakan 5 model integrasi, interkoneksi antara sains dan Islam di dalam dunia pendidikan kita hari ini. Yang pertama adalah kelompok atau madhab yang disebut dengan the sacred science atau scientia sacra atau ilmu pengetahuan yang suci. Ilmu pengetahuan yang suci ini dimotori oleh ilmuwan besar dalam dunia Islam, orang yang sangat jenius, namanya Sayyid Hussein Nasr dari Iran, yang merupakan orang pertama dari non-Amerika yang bisa masuk ke MIT pada saat itu, masuk ke jurusan fisika murni atau matematika pada saat itu. Sayyid Hussein Nasr menarik sekali, beliau sebagai seorang saintis, fisikawan dan matematikawan, ini menunjukkan kepada kita perbedaan antara tradisional sains dengan modern sains. Apa yang dijelaskan oleh Sayyid Hussein Nasr ini membukakan kepada kita bahwa modern science itu telah merubah watak dari tradisional science. Sayyid Hussein Nasr ini menunjukkan kepada kita, dulu science itu cara pandangnya melihat alam semesta itu seperti dia melihat kepada istrinya. Maka seperti seseorang yang melihat alam ini sebagai istrinya, dia tentu saja memanfaatkan, tapi dia juga menjaga, merawatnya. Sementara sains modern, kata Sayyid Hussein Nasr, itu seperti orang melihat alam semesta ini atau alam raya ini seperti seorang pelacur, sehingga yang dia lakukan hanyalah untuk memenuhi syahwatnya. Dia mengeksploitasi dan menggunakan alam itu sepenuhnya hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsu dan syahwatnya. Maka dua cara sains ini sangat berbeda secara diametral antara sains tradisional dan sains modern. Yang pertama, Sayyid Hussein Nasr juga kemudian menunjukkan kepada kita kebutuhan untuk mengembalikan lagi dasar-dasar filosofis atau dasar-dasar etis dari sains itu, sehingga sains itu ditujukan untuk satu, mengutuhkan diri manusia, dan juga untuk kita memanfaatkan alam, tapi sekaligus juga merawat alam. Sehingga kemudian sains itu alih-alih akan merusak alam, tapi justru mempercantik, memperindah, mempermudah kehidupan umat manusia, tetapi terus mengembangkan harmoni dengan alam itu sendiri. Sehingga sains yang dihasilkan adalah sains yang kemudian tidak bersifat destruktif dan melahirkan dehumanisasi. Yang pertama. Yang kedua, bahwa sains menurut Sayyid Hussein Nasr awalnya adalah ditujukan untuk usaha orang semakin mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sebagai Al-Alim. Karena itu, semua upaya untuk melahirkan ilmu sesungguhnya adalah upaya untuk mengenali Allah secara lebih mendalam lagi. Maka semakin orang mencari ilmu, maka hakikatnya sesungguhnya dia semakin mengenali Allah Al-Alim. Maka ilmu itu tidak ditujukan untuk ilmu itu sendiri, atau ilmu itu tidak saja ditujukan untuk membuka hukum, aksioma, konsep-konsep atau sunnatullah yang ada di alam, tapi lebih jauh dari situ, ilmu itu digunakan bahkan untuk mengakrabi pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sifat ilmu itu, kata Sayyid Hussein Nasr, adalah suci. Dan tidak ada pertentangan semestinya
antara nas yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan alam semesta yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. The Sacred Science approach of Syed Hussein Nasr dan temannya misalnya Frisops Kohn and others take an exception to the advancement in modern science, kata dia, and consider it as an anomalous. Karena itu memang kritik keras dari Syed Hussein Nasr dan mereka yang mengikuti madhabnya adalah kritik terhadap sains modern yang justru melahirkan yang pertama disconnecting man from God, membuat keterputusan manusia dari Tuhan, dan melahirkan apa? Major environmental and social ills, menghancurkan penyakit lingkungan, kerusakan mental, ya, fragmentasi, disorder, dan seterusnya. Itu yang dilihat oleh Syed Hussein Nasr. Karena itu Syed Hussein Nasr dan temannya melihat bahwa proses integrasi Islam dan sains adalah mengembalikan lagi watak sains yang mestinya berwatak divine, bersifat ilahiyah, bersifat suci, ya. Dan karena itu sains nanti mesti akan melahirkan sesuatu yang juga akan memberikan dampak manfaat, mengutuhkan jiwa manusia dan melahirkan keindahan-keindahan. Ini yang hendak diusahakan oleh Syed Hussein Nasr. Maka dalam konteks pendidikan, apa yang bisa kita lakukan dengan mengambil model integrasinya Syed Hussein Nasr adalah bahwa kita mulai menyadari, kita mengajarkan kepada anak didik kita bukan sains sebagaimana yang diajarkan dalam sains modern, ya, yang dilepaskan dari Tuhan, yang ditujukan hanya untuk menguasai dan mengeksploitasi alam, yang kemudian membuat manusia itu menjadi subjek yang independen dan dilepaskan dari Allah sebagai penciptanya, dan seterusnya. Maka integrasi sains dan Quran dengan pendekatan model madhab yang pertama itu harus diarahkan kepada watak dasar dari sains itu. Jadi kita harus mengenalkan sains itu dari titik apa? Satu, Allah sebagai Al-Alim, Allah sebagai Al-Khaliq, ya, dan manusia, keutuhan manusia ketika dia berkaitan, ketika dia tidak dilepaskan dari penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Syed Hussein Nasr sangat baik sekali menjelaskan bagaimana problem manusia modern. Alih-alih dengan sains modern ini manusia mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, tapi justru peningkatan sains dan teknologi ternyata banyak juga menghasilkan dehumanisasi, keburukan-keburukan baik pada tingkat mental manusia dan pada alam dan seterusnya. Inilah yang harus kita lakukan dengan pendekatan model saintia sakranya Syed Hussein Nasr. Maka caranya adalah pastikan anak-anak kita mempelajari sains itu tujuannya jelas. Tujuannya adalah dia ingin memakrifai Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar mengetahui dan menghasilkan hukum-hukum yang kemudian melahirkan hukum Newton katakanlah, hukum Pascal katakanlah, atau dan seterusnya. Bukan berhenti di situ, tapi upayanya dia itu sesungguhnya adalah karena kecintaannya kepada Allah SWT. Semakin dia mengetahui hukum Allah SWT atau sunnatullah yang Allah letakkan di dunia ini, semakin membuat dia mengakrabi Allah, semakin takarrub kepada Allah. Yang pertama. Karena itu kemudian watak sains yang demikian ini mestilah tidak bersifat destruktif, mestilah tidak bersifat eksploitatif. Tidak bersifat eksploitatif. Itu yang pertama. Justru semakin orang mempelajari sains, semakin dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang kedua agak lebih cepat, misalnya kita dari Syed Hussein Nasr, kita bisa
detailkan lagi kepada 3 aspek dalam dunia pendidikan. Yang pertama aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, dan yang ketiga aspek aksiologi. Pada aspek ontologi yang harus kita tekankan kepada anak kita atau kepada santri-santri kita adalah bahwa ada konsep yang berbeda antara Western atau modern science dengan apa yang nanti kita sebut dengan integrated Islamic science atau yang lebih holistic science. Ketika kita tidak membuat perbedaan antara revelation yang datang dari Allah SWT, yaitu Al-Quranul Karim, dengan sains itu sendiri. Satu, bahwa kelemahan pertama dari sains adalah pada konsep ontologinya. Tentang apanya, tentang apa itu realitas, apa itu materi, apa itu dan seterusnya. Jadi kita tidak mengajarkan anak-anak kita sebagaimana sains modern memahami tentang apa itu realitas. Karena di dalam Islam, kita memahami realitas itu sebagai hakikah. Kita tahu ya, ada alam zahir, ada alam gaib, yang semuanya itu adalah sebuah realitas. Maka apa yang perlu kita jelaskan kepada anak-anak kita atau apa yang harus kita lakukan di dalam dunia pendidikan, jangan batasi anak kita di dalam memahami realitas itu sebagaimana yang sudah dikonsepsikan oleh dunia barat. Tetapi bawalah dia juga untuk memahami tentang konsep realitas yang dijelaskan oleh agama kita melalui misalnya Al-Quranul Karim, melalui hadis, dan bagaimana para ulama-ulama Islam, saintis-saintis awal Islam juga membicarakan tentang haqa'iq ini atau hakikat ini. Ada Ibnu Arabi misalnya yang juga punya konsep kosmologi, meskipun berbeda. Jadikan kekayaan itu untuk membuka pemahaman anak-anak kita tentang keterkaitan antara sains dan Al-Quranul Karim, sains dan ajaran-ajaran Islam, karena keduanya tidak saling meniadakan, tapi keduanya berjalan secara harmonis. Maka titik tolak yang pertama dengan memanfaatkan metodenya Syed Hussein Nasr adalah satu, dari konsep ontologisnya dulu yang harus kita benahi. Yang kedua dari epistemologi. Sains barat atau sains modern itu secara epistemologi dia limited, dia terbatas. Ya, dia sudah hanya memberikan satu model metodologi yang kemudian dikenal dengan scientific methodology atau dikenal dengan metodologi ilmiah. Semua model penelitian, apapun risetnya, kalau tidak mengikuti metodologi ilmiah, ya, mau kuantitatif atau kualitatif, mau mixed method, mau dengan induksi atau deduksi, ya, maka dia tidak bisa dianggap sebagai bersifat saintifik. Dunia sains modern membatasi epistemologi itu hanya kepada sesuatu yang bersifat jasadiah pada kita, yaitu observasi, eksperimentasi, dan seterusnya, sebagaimana yang kita kenal dalam metodologi penelitian ilmiah. Sementara dalam dunia Islam, metodologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dikenal dengan epistemologi jauh lebih kaya. Karena kita mengenal sesuatu yang lain. Misalnya ada konsep khuduri, ilmu khuduri di dalam Islam, ada konsep ilmu husuli di dalam Islam, dan seterusnya. Dan ini perlu dikenalkan kepada anak-anak kita, bahwa epistemologi di dalam dunia Islam itu tidak hanya metodologi ilmiah sebagaimana yang sekarang sudah well established sebagai satu-satunya cara untuk menghasilkan kebenaran, misalnya kebenaran yang bersifat saintifik, tapi di dalam agama kita ada apresiasi yang lain terhadap epistemologi yang lain. Ya, misalnya ada musyahadah atau ada isyrokiyahnya Suhrawardi misalnya, atau Mula Sodro misalnya, dan itu perlu kita kenalkan karena ini adalah
perluasan atau extension yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang jauh lebih otentik dan segar kepada anak didik kita. Jadi selain ontologi, epistemologinya juga perlu dikembangkan sehingga dia tidak secara monoton hanya menggunakan metodologi ilmiah sebagai satu-satunya epistemologi. Ya, tentu saja Islam sama sekali tidak menolak epistemologi ilmiah karena itu adalah sebagai salah satu bagian metodologi yang memang bisa kita gunakan dan itu juga digunakan oleh para ilmuwan Islam. Tapi kita melihat misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina juga tidak hanya menggunakan satu-satunya metodologi itu, hanya metodologi ilmiah. Karena kita melihat Ibnu Sina juga, kata Ibnu Sina, kalau aku mentok tidak bisa menghasilkan pemikiran yang baru atau tidak bisa menyelesaikan satu masalah, kata Ibnu Taimiyah, aku melakukan sholat sampai kemudian aku merasa tenang dan kemudian Allah memberikanku ilham dan seterusnya. Begitu pula yang kalau kita membaca para ulama-ulama zaman dahulu, kita akan mendapati bagaimana mereka tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai sisinya, mau ilmu agama atau sampai ilmu umum, itu tidak hanya menggunakan observasi dan eksperimentasi atau kerja-kerja yang bersifat fisikal, tapi mereka juga mengembangkan kerja-kerja yang bersifat batiniah atau emosional dan spiritual. Tentu saja tidak holistik rasanya kalau Allah membekali kita ini dengan 3 unsur, mind, body, and soul, sementara cara kita untuk mendapatkan pengetahuan hanya menggunakan aspek body saja misalnya, dan mind, sementara soul kita tidak kita aktifkan atau kita tidak maksimalkan di dalam mencapai ilmu pengetahuan. Karena itu masih dalam madhab yang pertama ini, epistemologi juga harus kita kembangkan, tidak hanya sebagaimana Western epistemology. Yang ketiga tentu saja di aksiologi, ini yang juga yang paling penting, mau dibawa kemana sebenarnya, apa tujuan dari sains itu sendiri, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Syed Hussein Nasr, ya, bahwa tujuan utama dari sains itu sesungguhnya adalah untuk mencari dan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang nanti darinya akan melahirkan kebaikan-kebaikan sebagai efek domino dari kedekatan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita melihat ada kisah menarik, bahkan Imam As-Subki misalnya dalam ketika menjelaskan tentang riwayatnya Imam As-Subki, ya, ketika menulis Al-Hawi dan itu belum dipublikasi, kepada muridnya dia berkata, dan itu dia sudah selesai menulis berjilid-jilid kitab tersebut, tapi dia tidak publikasikan. Kenapa? Kalau yang menarik untuk kita pikirkan, dia kemudian bilang kepada muridnya, nanti kalau aku sakaratul maut, kamu lihat tanganku. Kalau tanganku itu menggenggam tanganmu, itu berarti aku tidak ikhlas di dalam melakukan penulisan karya ini, dan karenanya Allah tidak menerima amalku ini. Tetapi kalau nanti aku sedang sakaratul maut dan tanganku ini tidak menggenggam tanganmu, itu tanda bahwa Allah menerima amal perbuatanku ini. Maka yang menarik, apa yang dijelaskan oleh yang terjadi pada Imam Subki kemudian yang menarik adalah bahwa saat sakaratul maut beliau kemudian tetap tidak menggenggam, dan oleh muridnya kemudian karyanya itu dipublikasi dan kemudian dicetak. Kita bisa melihat juga bagaimana ulama dahulu, misalnya Imam Bukhari misalnya menulis dengan cara sholat 2 rakaat dulu dan seterusnya lah, berbagai kisah yang kita ketahui dari para ulama kita. Satu hal sebenarnya menunjukkan apa itu aksiologi. Untuk apa dia mencari ilmu, mau kemana dia dan seterusnya. Ini yang penting untuk kita renungkan berkenaan dengan bagaimana kita menerapkan integrasi sains dan
Islam ini di dalam pendidikan. Itu yang pertama ya, madhab yang pertama jika kita terapkan di dalam pendidikan yaitu Scientia Sacra ala Sayyid Hussein Nasr. Yang kedua, Islamic Science School. Madhab yang kedua yang kita ketahui dari model integrasi sains dan Quran adalah model Islamisasi sains atau Islamisasi pengetahuan. Islamisasi ini bukan berarti penolakan, tapi Islamisasi itu artinya kita tidak meletakkan Islam sebagai sesuatu yang bersifat inferior di hadapan sains. Tetapi Islamisasi adalah upaya kita untuk memahami, ya, pertama, menerima semua ide, gagasan, teori, konsep dari luar Islam yang kemudian tidak diterima begitu saja, tapi dilakukan adaptisasi, dilakukan filterisasi, sehingga dia sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan begitu dia sudah bisa dirubah atau disesuaikan dengan nilai-nilai Islam, maka kita akan menggunakannya dan menerimanya sebagai bagian dari hasanah keilmuan Islam. Proses ini dikenalkan oleh tokoh besar saintis Muslim di Malaysia, Syed Naqib Alatas, dan teman-temannya yang senada dengan idenya Syed Naqib Alatas seperti Ismail Roji Faruqi, Osman Bakar, Ziauddin Sardar adalah orang-orang saintis di dunia Islam yang mensetujui ide dasar dari Syed Naqib Alatas. Oke, Syed Naqib Alatas itu ide dia tentang Islamisasi pengetahuan itu atau Islamisasi sains, kaitannya nanti dengan pendidikan adalah karena kata dia semua ilmu itu muncul dari peradaban tertentu dan tidak mungkin ilmu itu melepaskan diri dari peradaban di mana dia lahir. Waktu Islam melahirkan ilmu pengetahuan, maka corak dari ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi saat lahir dari rahim peradaban Islam, maka melahirkan Islamic Science. Sementara Western Civilization atau peradaban Barat yang nanti melahirkan Western Science atau Modern Science yang kita kenal saat ini, tentu saja tidak bisa dilepaskan pengaruhnya dari tata nilai peradaban Barat. Apalagi kalau kita melihat Barat saat itu meliputi satu, tradisi Yahudi Nasrani, yang kedua ada tradisi Romawi di sana, yang kemudian ditambah lagi dengan tradisi Celtic, tradisi Slovakia, dan seterusnya, yang kemudian diblended menjadikan apa yang hari ini kita kenal dengan Western Civilization. Nah, tentu saja nilai-nilai ini, ya, mulai dari tradisi Yunani, tradisi Romawi, terus kemudian tradisi Judeo-Christian, kemudian tradisi budaya Nordik, Celtic, dan seterusnya itu yang kemudian diblended menjadi Western Civilization, menjadi peradaban Barat. Dan tentu saja nilai-nilai ini tidak bisa tidak kecuali memberikan pengaruh dan memberikan warna bagi modern science. Syed Hussein Naqib Alatas dengan sangat jenius menunjukkan kepada kita bagaimana modern science itu sebenarnya tidak pernah netral karena dia mengandungi tadi itu nilai konsep filsafat Barat yang boleh jadi dari situlah kita akan melihat kalau ada nilai pemikiran, konsep, cara pandang atau world view, ya, secara mudahnya world view dari peradaban Barat itu yang tidak sesuai dengan world view-nya orang Islam. Maka yang pertama yang dilakukan di dalam proses Islamisasi ala Syed Naqib Alatas adalah lakukan dewesternisasi. Baru yang kedua kemudian lakukan Islamisasi. Jadi kalau kita mengikuti model dari Naqib Alatas, kita gunakan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama,
jadikan watak kita itu bukan anti terhadap modern science. Bukan itu polanya. Sama seperti di Sayyid Hussein Nasr, kita justru mengembangkannya, ya. Sementara dengan menggunakan Sayyid Naqib Al-Attas, apa yang kita lakukan adalah kita ini menjadi orang yang terbuka dengan berbagai macam ide, konsep, pengetahuan, sains dan teknologi dari peradaban manapun saja. Tetapi kita bukan seperti keranjang sampah yang menerima apapun saja. Tapi kita kemudian melakukan filterisasi. Itu yang disebut dengan de-westernisasi. Karena kalau kita ini hanya menerima saja, maka sebenarnya kita sedang melakukan proses westernisasi. Itu yang dikritik oleh Sayyid Naqib Al-Attas. Karena itu pertama yang dilakukan adalah de-westernisasi. Maka para asatidz, para guru yang mengajarkan sains, baik itu natural science atau social sciences, pertama yang harus dilakukan adalah dia harus sadar, dia harus paham tentang worldview Barat. Yang pertama, dia harus paham tentang konsep, prinsip, filsafat Barat. Sehingga dia akan bisa mengetahui dan nanti bisa membedakan dengan worldview orang Islam, dengan konsep dan prinsip dari worldview umat Islam. Tanpa kita memahami Barat dan sekaligus tanpa kita menjadi Muslim yang baik pemahamannya, tentu kita tidak akan bisa melakukan westernisasi. Dari sinilah pentingnya kita mempersiapkan anak-anak didik kita itu dengan dua hal. Satu, mereka juga harus mengerti Barat. Karena itu misalnya perlu mereka mengkaji Barat, biasanya kajiannya disebut dengan oksidentalisme, ya. Dan satu sisi mereka juga harus paham benar tentang worldview Islam. Maka dengan mengikuti Sayyid Naqib Al-Attas, pastikan dia tahu tentang nature of man, ya, siapa sih manusia. Karena itu yang menjadi pijakan paling dasar nanti kalau kita ingin melakukan de-westernisasi. Siapa manusia, siapa Allah, ya, apa alam ini, bagaimana kita tahu konsep ekonomi dalam Islam kayak apa, dan seterusnya. Ya, yang sebagaimana dijelaskan dalam bukunya Naqib Al-Attas. Saya tidak menjelaskan secara detail, tapi prinsipnya adalah bekali anak kita, ya, anak didik kita, satu, dengan worldview Islam yang utuh. Ya, yang nanti kita bisa detailkan bagaimana Islam memandang alam, bagaimana Islam memandang manusia, bagaimana Islam memandang ekonomi, bagaimana Islam memandang pendidikan, dan seterusnya, yang kita simpulkan menjadi Islamic worldview atau pandangan hidup atau Weltanschauung Islam. Yang pertama. Yang kedua, baru dengan modal ini dia sekarang mulai membuka diri, melihat pemikiran, ide, gagasan, konsep yang datang dari luar Islam. Tetapi bukan hanya diterima, dia teliti dulu. Mana yang tidak sesuai dibuang. Ya, mana yang bisa disesuaikan, dirubah, diadaptasi. Nah, ini yang disebut dengan de-westernisasi. Kalau penyakit-penyakitnya, apa yang tidak sesuai itu telah kita hilangkan, baru kemudian lakukan hal yang kedua, namanya Islamisasi. Nah, di Islamisasi kemudian, katakanlah kita mempelajari Darwinisme. Apa yang tidak sesuai dari Darwinisme? Kita bukan anti terhadap Darwinisme, ya. Jadi kalau kita mengikuti model Islamic Science School-nya Naqib Al-Attas, cara yang pertama kita menjadi pribadi yang terbuka, tapi bukan merasa inferior. Kita yang menjadi subjek. Seluruh pemikiran di luar Islam adalah objek yang kita yang nanti menentukan. Kita yang harus melakukan proses de-westernisasi. Setelah melakukan proses de-westernisasi, maka lakukan proses Islamisasi. Nah, ini terjadi pada ilmu alam atau ilmu sosial. Dengan itu, anak nanti tidak akan merasa ada ketimpangan atau ada gap antara pemahaman keagamaannya dengan pemahaman sains. Maka seperti halnya di Barat yang menyatakan semakin modern seseorang, semakin dia ateis, itu tidak akan pernah terjadi dalam dunia pendidikan umat Islam.
Kenapa? Karena sejak awal kita sudah mengenalkan konsep apa yang disebut dengan Islamization of Sciences. Kenapa? Karena itu kita melihat kompatibilitinya, kesesuaian antara Al-Quran dengan ajaran agama dengan Islam dengan sains itu sendiri. Ya, tanpa kemudian dipisahkan sebagaimana saran dari Sayyid Hussein Nasr. Jadi poinnya adalah pada Islamisasi, pada de-westernisasi dan Islamisasi. Persis sebagaimana pitutur dari Ziauddin Sardar, it is not Islam which need to be made relevant to modern knowledge. Bukanlah Islam yang butuh untuk dibikin relevan kepada pengetahuan modern. Tetapi it is modern knowledge, akan tetapi justru pengetahuan modern which need to be made, yang butuh dibikin relevan to Islam, kata Ziauddin Sardar sebagai salah satu pendukung dari mazhab kedua ini, meskipun sedikit berbeda nanti dengan Said Naqib Al-Attahas. Ya. Sekarang yang ketiga adalah mazhab Universal Science School atau mazhab yang menyatakan tidak ada sains yang didasarkan pada ideologi tertentu, agama tertentu, kebudayaan tertentu. Nah, ini memang mazhab atau school yang harus benar-benar kita fahami agar kita tidak salah di dalam memahami kenapa ada juga di kalangan umat Islam, bahkan pemikir-pemikir besar saintis Islam yang memilih model ini. Karena pionir dari mazhab ketiga ini yang dikenal dengan Universal Science School atau mazhab sains universal ini adalah Abdus Salam, peraih Nobel Fisika di tahun 1979, dan muridnya juga yaitu profesor fisika juga yang sangat terkenal, namanya Pervez Houtboy. Nah, dua-duanya ini memang menentang apa yang dipikirkan oleh Sayyid Hussein Nasr dan apa yang dipikirkan oleh Sayyid Naqib Al-Attahas. Jadi first and second school mereka menolaknya. Terkenal kata-kata Pervez Houtboy misalnya menyatakan, let religious people believe, kata dia, biarkan para agamawan, orang-orang yang beragama itu mempercayai whatever they want to believe, apa saja yang mereka ingin percayai. Let me do my science, biarkan aku mengerjakan sainku. Apa yang mau diungkapkan oleh Pervez ini, sebenarnya dia mau menunjukkan bahwa tidak ada hubungan dengan agama, sains itu. Jadi ide dasar mereka adalah sains itu punya metodologinya sendiri, agama itu punya metodologinya sendiri. Yang keduanya tidak bisa saling bertemu. Itu ide dasarnya. Karena itu tidak usahlah dipaksa-paksakan. Nah, ini tentu nanti akan banyak mendapatkan kritik, terutama di akhir-akhir ini ya, ketika kita semakin menyadari bahwa tidak ada satu wilayah sains itu yang benar-benar pure berdiri sendiri dan hanya bisa didekati hanya dari satu pendekatan saja, tidak ada. Ya, bahkan dari tingkat sekolah kita sudah dikenalkan sekarang ada IPS terpadu, ada IPA terpadu, untuk menunjukkan bahwa masing-masing dari mata pelajaran itu ya atau pendekatan saintifik itu ternyata saling bersinggungan satu sama lain. Tidak bisa dilepaskan sekarang. Dulu orang merasa bahwa biologi sendiri, kimia sendiri, ya, fisika sendiri. Sekarang enggak. Ternyata ada sekian banyak wilayah itu yang mestinya membutuhkan keterikatan dengan wilayah dengan pendekatan-pendekatan yang lain sehingga kita menghasilkan sesuatu yang jauh lebih komprehensif lagi. Ya, karena itu sekarang ada fisika matematika, ada biokimia yang itu menunjukkan persinggungan antar ilmu itu. Ya, jadi apa yang dibayangkan oleh Abdus Salam dan Pervez Houtboy, meskipun kita harus menghormatinya selaku ilmuwan dalam Islam, tapi menyebut agama itu punya metodologinya sendiri, sementara sains punya metodologinya sendiri yang tidak bisa dipertemukan, nyatanya detik hari ini kita akan mendapati banyak
hal yang justru bertentangan dengan keyakinan dari Abdus Salam dan Profesor Hutboi ini. Karena mereka tidak percaya, bahkan kata dia, apa yang dilakukan oleh Nasr dan Sardar itu adalah they are doing a great disservice to science in the Muslim countries, kata dia. If they are calling for a religiously and not culturally motivated Islamic science, whatever that mean, kata dia, there is only one universal science. Itu kepercayaan dari mazhab ini. Hanya ada satu sains itu. Dan itu bersifat universal. Karena itu kata dia, tidak ada sains Islam, tidak ada sains Hindu, tidak ada. Kenapa? Karena metodologi sains itu tidak berbasis pada agama. Itu poinnya. Nah, cara ini tentu tidak bisa kita gunakan di dalam usaha kita melakukan integrasi Quran dan sains di dalam dunia pendidikan. Karena asumsi dasar mereka adalah sains itu sendiri, sementara agama itu sendiri. Dan mereka tidak saling bertemu satu sama lain, baik wilayahnya atau metodologinya. Nah sekarang ternyata enggak, sekarang wilayahnya kita bisa menemukan titik persinggungannya. Ya, metodologinya kita bisa menemukan titik persinggungannya. Karena itu metode madhab ketiga ini semestinya juga harus mendapatkan kritik yang serius, terutama bagi pendidik agar kita bisa melihat titik positif dan negatif kelemahan dari madhab yang ketiga ini. Yang keempat sekarang, madhabnya disebut dengan the I'jaz School, atau madhab yang berusaha mencari scientific miracles-nya Al-Quranul Karim atau agama ini. Jadi madhab ini sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nidhal Gesum sebagai profesor astronomi yang besar dalam dunia Islam, orang Maroko yang sekarang menjadi profesor astronomi di Uni Emirat Arab, itu dia mengkritik habis model I'jaz School ini. Dan yang menarik, tebak mana integrasi yang paling banyak dipakai oleh dunia Islam? Ya model yang ini, model yang keempat, atau I'jaz School. I'jaz School. Kenapa? Karena ini yang paling mudah. Jadi model yang pertama dan model yang kedua itu tidak banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah dan universitas di dunia Islam. Sementara model yang keempat inilah yang paling mudah. Sekarang kalau kita melihat ya, model ke-1 dan model kedua, ini beberapa sekolahan atau beberapa universitas sudah mulai mengembangkannya. Ya. Model yang ketiga, ini adalah yang nanti akan melahirkan bukan sekuler, tapi mereka memang melihat sains itu berjalan sendiri, agama berjalan sendiri. Kita tidak mengatakan bahwa misalnya Abdus Salam orang sekuler, tidak. Abdus Salam orang yang sangat agamis, ya. Demikian juga Profesor Hutboi dan seterusnya. Tetapi sekali lagi, cara dia memahami metodologi sains dan metodologi agama adalah dua hal yang berbeda. Dugaan saya kenapa mereka begini adalah karena mereka cuman ahli di satu bidang. Ya, kita harus menghormati tetap bagaimanapun Abdus Salam dan Profesor Hutboi, tapi saya melihat bahwa kurangnya dia di dalam memahami ilmu agama itu membuat dia melihat ketidak ada kontabilitas. Dia tidak bisa melihat kesesuaian antara metodologi atau sains dan Islam. Ya. Oke. Sementara yang keempat ini polanya sebenarnya adalah makanya kalau kata Nidhal Gesum, ini titik berangkatnya adalah dari inferior, perasaan inferior. Jadi Muslim sebagai orang yang kalah dalam hal kemajuan sains dan teknologi, sebagai negara yang berada dalam third world country atau negara dunia ketiga, berkalah dengan negara dunia ke-1 dan kedua, maka ada perasaan inferioritas. Maka begitu dia memahami atau membaca
atau menemukan hal-hal yang telah ditemukan di negara kelas 1 atau negara kedua, ya, sebagai capaian penemuan sains dan teknologi, maka dia akan mencari-cari justifikasinya, mencari-cari kesamaannya pada nas-nas Al-Quran dan hadis. Dan dengan itu kemudian dia secara apologetik menyatakan, Islam ini sudah ada loh penjelasan tentang Big Bang sekian ribu tahun yang lalu. Islam juga sudah berbicara loh tentang misalnya space travel misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi salah satu kritik besar pada mazhab ini adalah dianggap dia hanyalah perwujudan atau manifestasi dari perasaan inferioritas umat Islam. Nah, ini yang nanti yang berbeda dengan saran Sayyid Naqib Al-Attas, karena kalau Sayyid Naqib Al-Attas bukan kita menerima dan kemudian mencocokkan, karena kelihatan kalau model Ijaz School itu ide dari luar berada di atas. Sementara Quran dan Nas, teks religious text itu berada di bawah. Karena kalau ada ide yang dari manapun lah peradaban yang lain, saya katakanlah modern science atau western science, maka Quran itu diletakkan di bawah, karena sekarang yang menjadi tolok ukur adalah sains. Qurannya dicocok-cocokkan kepada penemuan sains. Dan kalau nanti mereka merasa cocok, baru dengan apologetik menyatakan ini ada dalam agama. Itu kritik terbesar terhadap Ijaz School ini. Tetapi kalau kita mau jujur, sebenarnya Ijaz School itu tidak hanya melakukan hal yang seperti itu. Ya, tentu kita juga kalau menerapkan ini di dalam sekolah kita juga harus bahwa tidak mengikuti seperti yang dilakukan para kritikus Ijaz School. Tokoh Ijaz School yang memang terkenal di dunia ini adalah Maurice Bucaille dari Perancis dengan bukunya yang terkenal Bible, Quran, and Modern Sciences itu. Kenapa? Karena kita melihat memang beliau ini adalah dalam kategorisasi mu'allaf di dalam Islam, tetapi dia scientist in Western world, ya, karena beliau adalah pakar neuroscience kalau saya tidak keliru, ya, dan seterusnya. Tetapi kalau kita lihat dalam kajian keagamaan, tentu saja beliau ini belum mumpuni benar. Maka tentu saja menjadi wajar kalau kelihatannya apa yang dilakukan oleh Maurice Bucaille itu seakan-akan menggambarkan inferioritasnya sebagai umat Islam. Ya, bagian dari umat Islam. Karena background dia sebagai saintis modern science atau barat itu yang kemudian membuat dia mencari-cari ayat Quran dan hadis yang kemudian membenarkan hal tersebut. Seakan-akan. Tapi saya husnudzon, sebenarnya yang dilakukan bukan inferioritas, ya, atau sebagaimana yang juga terkenal adalah Zaghlul An-Najjar di Mesir misalnya. Enggak, kita harus berangkat dari begini, bahwa Quran memang bukan kitab sains, tapi Quran itu banyak sekali membicarakan tentang alam semesta. Quran bicara tentang hewan, Quran bicara tentang air, Quran bicara dan seterusnya. Kendati Islam bukanlah merupakan scientific book, tapi scientific clue itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan karenanya tidak bisa sepenuhnya kita mengkritisi dan menyalahkan mazhab I'jaz ini yang berusaha mencari informasi scientific miracle-nya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal polanya saja. Jadi kita jangan menggunakan kalau kita mengikuti Ijaz School dan kita aplikasikan di sekolahan, di sekolah-sekolah kita, maka caranya adalah jangan gunakan penemuan saintifik, konsep, teori, hukum, sains, and teknologi itu sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Yang pertama. Yang kedua, kita harus meletakkan nas, hadaratun nas, ya, peradaban nas kita, terutama Al-Quran sama hadis itu sebagai sesuatu yang absolut. Maka sains itu hanya kita gunakan sebagai cara kita menafsiri saja, yang sifatnya tetap bersifat relatif. Dengan demikian, kita tidak sedang merendahkan Quran dan hadis hanya untuk kepentingan apologetik kita, tidak. Tapi memang kita ini harus melihat bahwa antara
sunnatu antara ayat Allah fil kaun dengan ayat Allah ya fil Quran itu memang ada kesesuaian satu sama lain. Maka posisinya harus kita lihat bukan sebagai posisi yang satu superior, satu inferior, tapi sebagai satu hal yang saling melengkapi satu sama lain. Tetapi tentu saja, karena yang ayatullah fil Quran itu bersifat absolut, sementara ayatullah yang fil kaun itu bersifat relatif sebagaimana human enterprise, ya, hasil yang dikemukakan oleh manusia, maka kita tetap harus meletakkan kalau kita melakukan pengawinan dengan melahirkan ijaz, itu adalah kita tetap meletakkannya sebagai sesuatu yang bersifat relatif. Yang kedua, yang bisa kita lakukan juga adalah gunakan scientific clue, ya, isyarat-isyarat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran itu sebagai pemicu penelitian ilmiah. Nah, sebagaimana kita mendapati dan melakukan penelitian dari berpijak pada teori-teori atau gagasan-gagasan atau hukum-hukum yang sudah ditemukan oleh para pendahulu kita. Sehingga kalau itu yang dilakukan, maka dua sisi kita bisa bersifat pasif dan bisa bersifat aktif. Maka i'jaz school kalau demikian juga masih relevan untuk kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Karena satu, dia akan membantu kita untuk mendapatkan kepuasan ilmiah terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memang bersifat ilmiah. Sementara tanpa bantuan pendekatan sains misalnya, kita tidak bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, tentu ini juga akan membuat orang Islam itu semakin kuat, kokoh keimanannya, karena melihat kesesuaian antara teks dan konteks, antara ayat Allah di dalam Al-Quran dengan ayat Allah di dalam alam. Karena Allah sebagai Al-Khaliq itu menjadikan alam semesta itu memiliki kesesuaian dengan Allah yang mengungkapkan kalamnya di dalam Al-Quranul Karim. Itu poinnya. Dan poin yang terakhir, yaitu yang dikenal sebagai kelanjutan dari gayanya Abdus Salam dan Perfect Boy, tapi dengan cara yang lebih baik lah. Kalau model universal science itu benar-benar tidak mengakui ada harmoni atau ada keterkaitan antara sains dan Al-Quran atau agama, karena masing-masing dilihat sebagai dua kutub yang berbeda, maka the new generation reconciliation school ini menerima masih. Siapa yang masuk dalam kategori terakhir ini adalah tokoh-tokoh seperti yang paling terkenal tentu saja adalah Nidhal Gesum, ya, Mehdi yang juga terkenal. Nah, ini mereka semuanya ini adalah tokoh-tokoh ilmuwan di dunia Islam yang satu sisi masih melihat bahwa metodologi antara sains dan agama itu tidak bisa dipertemukan, ya. Karena itu kata dia, they recognize that scientific method cannot be changed. Mereka masih mengakui bahwa metode saintifik itu tidak bisa dirubah. And therefore, dan karenanya, do not advocate any kind of Islamization of science. Karena itu mereka tidak menyarankan ada proses Islamisasi ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini mereka sama dengan Abdus Salam. Tetapi bedanya adalah they simply accept. Mereka masih menerima that Islam can be in harmony with science. Jadi mereka masih ada titik melihat kesamaan antara Islam dan sains. Bahkan mereka melihat lebih luas lagi, bahkan dalam berbagai agama, kata mereka. Jadi ini mungkin koreksi lah atau penyempurnaan, refinement dari pendahulunya yang melahirkan madhab universal science. Jadi di satu sisi mereka tetap menggunakan metodologi ilmiah di dalam melahirkan sains, tetapi di satu sisi mereka tetap menjadi orang yang religius dan melihat bahwa agama
itu boleh jadi memang nanti akan memiliki kesesuaian dengan penjelasan atau teori konsep yang diterima di dalam ilmu pengetahuan. Ya, oke. Yang paling terakhir, model-model integrasi itu sebagaimana yang diungkapkan oleh Pak Amin Abdullah yang menyarikan berbagai metode yang ada di dunia ini, dia simpulkan menjadi 3 pola. 1 multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Ya. Jadi hari ini kalau kita mau melakukan penelitian apapun saja, itu hampir tidak bisa kita ini meneliti secara sempurna dan menghasilkan kajian yang holistik, kajian yang bagus kalau kita hanya menggunakan 1 disiplin. Dan karena sekarang kita melihat satu realitas itu ternyata ada sekian banyak variabelnya. Maka kalau kita ingin mengungkap hakikat realitas itu, kalau kita hanya menggunakan 1 perspektif, itu tidak akan kita bisa secara sempurna dan holistik memahami fenomena tersebut. Karena itu, perkembangan sains hari ini itu meminta kita untuk melakukan penelitian itu secara multidisiplin. Ada orang matematikanya, ada orang biologinya, ada orang ekonominya, ada orang agamanya, dan seterusnya. Tetapi pendekatan disiplin ini tidak di-mixing metodenya. Masing-masing menggunakan caranya sendiri, hanya mereka akan datang dengan menghasilkan hasilnya sendiri-sendiri, yang semua informasi itu nanti akan dikumpulkan dan akan membuat kita memiliki pemahaman yang lebih utuh terhadap fenomena yang sedang dikaji. Kira-kira begitu. Ya, jadi menarik kalau kita misalnya melihat katakanlah coronavirus. Kita tidak hanya melihat dari satu sisi. Jadi ada orang kimia yang melihat, ada orang biologi yang melihat, ada orang agamawan yang melihat, ada politikus yang melihat. Maka kita akan melihat coronavirus itu sebagai sebuah subject matter, itu akan membuat kita mampu memahaminya jauh lebih komprehensif. Dan saya kira ini juga penting diajarkan buat anak-anak kita, apalagi dalam konteks penelitian bersama dan seterusnya, itu penting ya saat itu. Lebih lanjut lagi, bahkan sekarang sains menunjukkan tidak cukup orang melakukan penelitian yang bersifat multidisiplin. Mereka membutuhkan tingkat yang lebih dalam lagi, yaitu interdisiplin. Pada interdisiplin, orang sudah mulai memadukan 2 atau lebih disiplin keilmuan yang entah itu metodenya, entah itu datanya, entah itu tekniknya, yang ini nanti digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, ini yang menarik, misalnya nanti agama gandeng dengan biologi ketika membahas ayat-ayat tentang misalnya mudghah, tentang nutfah, maka tentu saja ini akan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya, agamawan akan gandeng fisika ketika menjelaskan misalnya tentang fenomena wassama wattariq, misalnya wassama unsaqqat ila akhirih. Maka model interdisiplin ini juga akan membuat anak-anak kita melihat bahwa memang ada keterkaitan antar berbagai ilmu itu. Dan karenanya melihat masing-masing berdiri sendiri adalah sesuatu yang sekarang ini sudah hampir absurd, tidak mungkin. Apalagi kecenderungan kita hari ini, kita ingin mendapatkan sesuatu yang jauh lebih mendalam lagi. Kajian-kajian interdisipliner itu akan membantu kita justru mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan yang paling terakhir adalah transdisiplin. Transdisiplin adalah sudah mulai melebur. Ya, melebur hal yang ada antar berbagai disiplin ya dalam satu tarikan nafas. Karena muaranya adalah dari transdisiplin ini pengembangan ilmu yang lebih baru lagi. Karena sekarang sudah dilebur. Ya, boleh jadi ini maksudnya beginilah. Dengan model-model pendekatan ini kita akan bisa melakukan integrasi Quran dan sains di dalam pembelajaran kita kepada anak-anak kita. Jadi singkatnya, memang mestinya detail sekali kalau kita mau membahas lebih detail, karena ini hanya bersifat
informatif saja masih atau deskriptif saja, tapi singkatnya adalah kira-kira ada setidaknya ada 4 hal yang paling penting untuk kita lakukan di dalam proses integrasi Quran dan sains di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah menyadari satu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara modern science dengan tradisional science. Ya, dalam hal ini adalah Islamic science. Kita akan menemukan kesamaan bahkan Islam dengan tradisional science, bahkan di agama-agama yang lain, di Hindu dan seterusnya. Misalnya saya ambil contoh ya. Salah satu konsep kosmologi di dalam Islam yang dikemukakan oleh Syekhul Isyraq atau dianggap sebagai bapak Israqiyah ya, adalah Shihabuddin As-Suhrawardi Al-Maktul. Sebenarnya teori dia ini kalau kita runut ke belakang juga tidak murni dari beliau saja. Tapi kalau kita lihat ke belakang ini adanya dari Plato sebenarnya. Tapi kemudian di-refine dan ini menariknya Islam melakukan dewesternisasi, deislamisasi sampai kemudian melahirkan konsep Israqiyah ya atau emanasi. Jadi alam semesta itu tercipta menurut Suhrawardi Al-Maktul itu dari konsep Israqiyah ini. Kita hubungkan dengan konsep nurun ala nur, Allahu nurus samawati wal ard, kita akan menemukan kesesuaiannya. Mana limpahan cahaya Allah yang paling besar, dialah yang nanti akan menjadi paling sempurna di antara makhluknya, sampai ke tingkat yang paling kecil. Karena itu lihat, maka makhluk itu atau yang selain Allah itu tidak mungkin tidak, kecuali akan mengantarkan kita kepada nurun ala nur, kepada Allah sebagai nurus samawati wal ard gitu. Ya, jadi silakan dikaji iluminasi ya, filsafat iluminasi dari, bukan emanasi maksud saya tadi, iluminasi dari Suhrawardi misalnya, yang nanti dari situ sebenarnya kita akan bisa melihat posisi dari Sayyid Hussein An-Nasr. Sayyid Hussein An-Nasr. Jadi kita boleh mengatakan Sayyid Hussein Nasr itu sebenarnya adalah penerus dari Suhrawardi. Ya, jadi kalau kita runut dari Plato ke Suhrawardi ya, atau ke dan seterusnya baru ke Sayyid Hussein Nasr dan kemudian yang mengembangkan terus ya dalam konsep kosmologi misalnya. Jadi kekayaan-kekayaan yang begitu sangat luas itu penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kenapa lagi-lagi? Karena dunia modern membatasi ontologinya itu terhadap apa yang disebut dengan realitas sudah sangat terbatas. Padahal kita meyakini ada Allah, kita meyakini ada surga dan neraka, ada malaikat, ada jin, yang semuanya itu bagi dunia modern adalah tidak real dan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang nanti bisa disaintifikasi. Itu yang menarik ya. Jadi pastikan itu dari Sayyid Hussein Nasr kita membenahi aspek ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dari Naqib al-Atas kita pastikan kita melakukan 2 hal, dewesternisasi dan islamisasi, dan kemudian dari Ijaz School ya kita menggunakan scientific clue dari Nas Al-Quranul Karim atau dari turos kita, dari hadis itu, satu, sebagai cara kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan lebih jauh, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan, atau yang kedua, kita gunakan dia untuk memahami ajaran agama kita jauh lebih baik lagi. Karena itu ijaz itu masih sangat dibutuhkan baik ke dalam dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang paling terakhir adalah ajarkan anak-anak kita untuk mulai melakukan penelitian-penelitian yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Dengan itu dia akan melihat bahwa sains memang mestinya tidak harus dilepaskan dengan tradisi-tradisi yang lain, entah itu bahkan dalam kajian keagamaan atau hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain. Karena menarik ya, menarik bagaimana misalnya Quran bicara tentang seorang yang soleh yang bisa memindahkan misalnya kerajaan Ratu Balkis dalam sekejapan mata.
Dan bagaimana itu kalau kita hubungkan dengan misalnya mekanika kuantum dan seterusnya, itu kan jadi menarik pola-pola multi, inter, dan transdisiplin. Kira-kira itu poin-poin yang memang tidak mendetail, saya hanya menunjukkan secara global saja, poin-poin mungkin yang penting untuk ditelusuri lebih detail lagi. Saran saya kalau kita mau detail lagi, bagaimana praktek dan praktisnya integrasi Quran dan sains itu di dalam pendidikan, maka tentu saja kita harus mendetailkan benar satu mazhab per mazhab itu sampai kemudian kita bisa terapkan di sekolah-sekolah kita insya Allah, sehingga anak-anak kita tidak memiliki kepribadian yang terbelah, tapi dia pribadinya menjadi utuh dan dia senang mempelajari sains. Satu, karena dia semakin dekat kepada Allah dan dia berkontribusi buat kemanusiaan dan alam tidak merusak lingkungan sebagaimana yang sudah dialami oleh kemajuan yang dihasilkan modern science hari ini. Kira-kira demikian yang bisa saya sharingkan berkenaan dengan integrasi Quran dan sains di dalam pendidikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk isi pertanyaan sekalian dibacakan nanti dengar biar paham. Okay. Kalau saya bacakan di sini nggak dengar soalnya. Okay. Ayat saya yang ada di ayat tadi ada beberapa pertanyaan Ustaz yang sudah masuk dari Ustaz Wahyu biasa. Oh, dibacakan Ustaz. Dibacakan Ustaz Bapak ya, biar jelas ya. Saya nggak dengar. Sambil dibaca. Oke, saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Yahya, bagaimana jika terjadi semacam pertentangan antara sains dengan teks Al-Quranul Karim? Bagaimana menyikapinya? Sebagai contoh, ada beberapa ulama atau scholar yang berpendapat bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, berdalil dengan surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha. Kata tajri yang artinya berjalan menunjukkan bahwa mataharilah yang berjalan, sedangkan bumi diam tidak bergerak. Sebagaimana dalam Quran surat Fatir ayat 41 ya, dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergeser, menandakan bahwa bumi diam. Bagaimana menyikapi hal ini? Ini yang menarik ya. Yang pertama, sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ini bukan saja dengan wahyu, tapi juga dengan akal. Dan memang kalau kita pikirkan, kenapa wahyu atau mukjizat Nabi Muhammad yang terakhir itu adalah Al-Quranul Karim, bukan tongkatnya Nabi Musa atau kemampuan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati, karena peristiwa pecahnya lautan, terbelahnya lautan menjadi dua, atau misalnya kemampuan bisa menghidupkan orang mati, itu tidak berkaitan dengan akal. Ya, jadi sementara mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad SAW yang terbesar berupa Al-Quranul Karim itu memang menentang akal maksud saya. Ini menarik, kenapa kok diletakkan di periode paling akhir dari kenabian itu justru mukjizat yang terbuka bagi akal untuk mengkritisi dan seterusnya. Karena memang akal kita ini juga mengalami perkembangan. Kalau Al-Quran diberikan kepada Nabi Adam katakanlah, atau Nabi Ibrahim, di mana cara berpikir itu masih sangat katakanlah sederhana, tentu tidak akan make sense. Karena itu sebagian orang barat menyatakan, kalaulah Nabi Muhammad itu diberikan mukjizat, ya, atau nabi yang terakhir itu, yang untuk orang saat ini, itu mukjizatnya adalah menghidupkan orang mati, atau menghidupkan orang yang sakit, menyehatkan orang yang sakit, atau membelah lautan, mereka tidak akan terkesima.
dan tidak akan memantik mereka untuk bisa beriman dengan baik. Kenapa? Karena sains sudah bisa membuktikan itu. Ya, bagaimana orang katarak bisa menjadi sembuh, ya, bagaimana terbang, orang sekarang sudah bisa bikin pesawat terbang, dan seterusnya. Dan itu bukan sesuatu yang membuat mereka akan menemukan Allah di balik fenomena tersebut. Tetapi Al-Quranul Karim yang menantang akal kita itu akan sesuai dengan kondisi zaman kita hari ini. Salah satunya adalah kita memang diperintahkan oleh Al-Quran untuk berpikir. Nah, masalahnya adalah gini, bagaimana kalau kita mendapati ayat-ayat Al-Quran yang nampaknya berseberangan. Satu, yang harus kita perhatikan adalah Quran tidak akan pernah tidak sesuai dengan sunnatullah. Karena dia bersumber dari dari sumber yang sama. Quran dari Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini diciptakan oleh Allah dengan aturan itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Karenanya mestilah keduanya tidak boleh bertentangan. Karena kalau bertentangan berarti alam raya ini yang nyiptain bukan Allah Subhanahu wa taala. La tabdila, kata Al-Qur'an, Allah tidak akan pernah mengganti fitrahnya, hukumnya yang sudah diberlakukan di alam semesta, termasuk terhadap diri kita sendiri. Oke. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa penafsiran kita itu, penafsiran yang ada di sains itu tetap bersifat relatif. Kenapa bersifat relatif? Karena banyak hal. Satu, karena alatnya juga bersifat relatif. Setiap alat penelitian itu selalu mengandung error. Karena itu tidak mungkin ada sains yang bisa menghasilkan hasil 100% benarnya. Karena ada margin of error. Belum lagi penelitinya sendiri. Ada subjektivitas di sana, observernya sendiri. Jadi tidak mungkin sains itu tidak bersifat relatif. Apalagi dengan kelemahan data yang diperoleh dan seterusnya. Yang pertama. Karena itu kemudian sebaik dan seyakin apapun penemuan sains itu harus kita letakkan sebagai sesuatu yang tetap bersifat relatif kalau nampaknya bertentangan dengan Al-Quran yang bersifat absolut. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim itu juga relatif. Jangan-jangan cara kita memahami ayat tersebut, atau menerjemahkan ayat tersebut, atau mentafsiri ayat tersebut, itu yang salah. Sehingga alih-alih bukan sayanya yang salah, cara kita yang memahaminya yang salah. Itu juga harus kita pertimbangkan. Sehingga kita ini menjadi jauh lebih fair. Jadi satu sisi kita tidak mudah kemudian menolak sains, ya, dan satu sisi kita juga melihat, karena itu butuhnya kita untuk melihat, merecek dulu. Satu, tidak ada tafsir yang terbaik kecuali tafsir Quran dengan Al-Quranul Karim. Tapi sekali lagi, yang menafsirkan Quran dengan Al-Quran lagi itu tetap manusia. Dan karena itu, kecuali kalau itu sudah ada dari Nabi, selesai urusan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus mengecek dulu, ada enggak penjelasan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sehingga itu bisa kita jadi acuan yang paling kuat lah, yang pertama. Tapi yang kedua, kalaupun sudah datang dari Nabi, penjelasan itu tentu butuh kita jelaskan kembali. Dan penjelasan atas penjelasan Nabi tetap bersifat relatif lagi, dan seterusnya. Apalagi penjelasan dari para sahabat, tabi'in yang berkenaan dengan realitas saintifik. Ada dua perbedaan di kalangan para ulama tafsir sepanjang bacaan saya. Yang pertama, mereka melihat bahwa memang ayat-ayat Quran yang bersifat sains ini termasuk misalnya Nidhul Gesum. Kalau saya tidak keliru, di bukunya yang kuantum itu, dia memang tidak melihat bahwa ayat-ayat Al-Quran yang bersifat saintifik itu bukan bersifat saintifik, kata dia. Jadi Allah itu, ini pikirannya Nidhul Gesum lagi-lagi ya, sekali lagi harus kita lihat Nidhul Gesum pun relatif ya. Jadi kata Nidhul Gesum yang saintifik, yang profesor astronomi ini, kata dia adalah bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang saintifik.
Ayat Al-Quran itu diungkapkan sesuai dengan ungkapan orang Quraisy saat itu. Dan ungkapannya tentu saja bukan ungkapan saintifik, ungkapan bagaimana orang Arab Quraisy memahaminya saat itu. Sehingga ada kalimat yang sifatnya simbolik, ada kalimat yang sifatnya metafor, yang tidak harus difahami sebagaimana pemahaman sains. Itu caranya Nidhul Gesum memahami ayat-ayat saintifik. Tapi yang tidak sependapat dengan Nidhul Gesum sangat banyak. Sangat banyak yang melihat Quran itu unik. Ya, sebagaimana ada sekian banyak buku ya hari ini, penelitian-penelitian yang bisa menunjukkan bagaimana bahkan setiap kata di dalam Al-Quran itu memang bisa kita temukan justifikasinya di dalam sains. Saya tidak hendak membahas ayatnya ya, bagaimana interpretasinya nanti jadi terlalu lama, tapi maksud saya adalah hanya cara kita saja ya. Jadi tolong diperhatikan nanti bagaimana perbedaan di kalangan para ulama tafsir. Jangan sekali lagi hanya melihat tafsir hanya dari terjemahannya. Satu lagi, yang pertama cari dulu tafsir Quran bil Quran, yang kedua cari Quran dengan bagaimana para pendahulu kita, ya. Baru setelah itu cari bagaimana para ulama yang dari aspek kebahasaan perlu kita pahami. Baru setelah itu bagaimana para ulama sekarang, baru kita lihat dengan sains. Dari situ kemudian kita akan bisa melihat lebih jernih baik apa yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Kira-kira demikian, tanpa saya menjelaskan ayatnya ya, akan terlalu panjang nanti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Ustadz katakan tadi, mengapa saat ini sains seperti ada di atas Quran dengan mencocokkan penemuan yang ada saat ini? Memang salah satunya adalah untuk bukti bahwa Quran itu adalah benar kalam ilahi. Akan tetapi, apakah bisa Quran itu kita letakkan di atas sains? Karena kita tahu Quran lebih banyak membahas sains dan alam daripada fikih. Apakah mungkin ada sebuah buku atau tafsir khusus yang menguak seluruh sains dan tatanan alam yang ada dalam Al-Quranul Karim? Yang pertama, usaha menulis tafsir saintifik itu sudah banyak dilakukan. Misalnya ada ulama Mesir, Tontawi Al-Jauhari, kalau saya tidak keliru ya, di tafsir Al-Jauhari, yang menulis tafsir dengan pendekatan saintifik. Kabarnya beliau mendatangi beberapa tokoh. Kalau biologi, dia datang ke para ahli biologi. Kalau bersentuhan dengan kimia, dia datang ke pengkimiaan dan melahirkan tafsir Jauhari itu, yang kita ketahui bersama. Tetapi sekali lagi, ilmu itu berkembang terus. Ya, ilmu berkembang terus. Saat Newton bilang waktu itu tidak mengalami dilatasi, tidak mengalami perubahan, dulu diterima sebagai kebenaran final. Ya, saat penemu besi menyatakan bahwa tidak mungkin besi itu terbang, ya, itu saat itu diterima sebagai kebenaran final. Ya, ada buku yang bagus dari Michiko Kaku, judulnya The Physics of Impossibilities, ya, fisika ketidakmungkinan. Itu akan membantu kita bagaimana relatifnya sains itu sendiri. Meskipun kita menganggap seakan-akan sains itu sudah final, enggak. Ada yang sains itu baru berubah 100 tahun, ada yang sains bisa berubah 1 abad, dan 1 milenia misalnya, dan seterusnya. Jadi itu poin yang pertama ya. Jadi tafsir saintifik sudah banyak dilakukan di Indonesia, misalnya Kemenak, Ustadz Muslih Hanafi kayaknya ketuanya, itu melakukan tafsir saintifik per bab, bahkan ada yang manusia, binatang, langit, dan seterusnya. Itu upaya-upaya untuk agar kita bisa memahami Al-Quran lebih baik, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, semua ulama Islam menyadari bahwa sebaik dan sehebat apapun penafsiran kita akan ayat-ayat Allah, tetaplah diakhiri dengan kalimat wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita tidak akan pernah tahu hakikat sejatinya. Kenapa? Ya karena tidak ada Nabi Muhammad SAW yang paling otoritatif. Selain Nabi Muhammad, tetap semuanya bersifat relatif. Apakah mungkin Quran harus diletakkan di atas? Ya wajib. Bukan hanya mungkin, harus kita letakkan di atas sains. Sekali lagi, kenapa? Karena Quran bersifat absolut dan sains bersifat relatif. Sesuatu yang absolut harus kita letakkan lebih tinggi dari yang bersifat relatif.
Kalau ada nampak ketidaksesuaian, caranya adalah mauqufkan saja. Karena mungkin kita yang belum memahami ayat itu. Wallahu a'lam. Ya, dan it's okay tidak memahami ayat Al-Quranul Karim beberapa misalnya yang kita tidak paham, tidak menjadi masalah. Bukankah kita juga tidak paham Alif Lam Mim? Kita tidak paham Hamim misalnya. Ada orang yang ingin tahu benar, misalnya istawa alal arsy. Ya apa ya istawanya? Tidak apa-apa juga, kita tidak paham gitu. Wong itu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fine-fine saja. Jadi ada banyak hal yang kita tidak ketahui. Jangankan Al-Quranul Karim. Kalau kita mau jujur, salah satu pengetahuan kita yang paling minim adalah tentang lautan. Jadi hewan yang ada di laut itu masih hanya sekian persen yang diketahui oleh manusia. Dan kita oke-oke saja, makan tiap hari kenyang, meskipun pengetahuan kita tentang laut juga tidak mendalam banget. Jadi, it's okay. Kalaupun kita tidak paham Al-Quran, tetap sebagai orang Muslim, kita tetap meletakkan Al-Quran sebagai yang paling superior. Adapun sains adalah membantu kita untuk memahami diktum-diktum Al-Quranul Karim. Kalau ada yang nampak ketidaksesuaian, tapi kita juga tidak buru-buru juga menyatakan ini sains mesti salah. Karena nanti kita menjadi orang-orang yang anti sains, itu juga tidak dibenarkan. Ya. Jadi letakkan sains sebagai kebenaran relatif dan letakkan Al-Quran sebagai kebenaran absolut. Kira-kira itu yang harus kita lakukan. Terakhir, selain memberikan pendidikan secara holistik, menurut Ustaz Yahya apa saja hal-hal yang harus diajarkan kepada para siswa muslim untuk merespon rentannya konflik dan gesekan yang semakin terjadi antar budaya dan kepercayaan? Peristiwa ini seolah menjadi pembuktian atas tesis yang dikemukakan Huntington bahwa konflik di masa depan akan dibakar oleh pertemuan budaya dan kepercayaan yang berbeda. Lalu bagaimana seharusnya kita melihat dunia barat yang selalu digambarkan sebagai peradaban yang harus dikalahkan? Apakah ini akan menyulut permusuhan alih-alih perdamaian? 1. Apa yang dibicarakan oleh Sayyid Hussein Nasr, yang dibicarakan oleh Naqib Al-Attas, itu adalah modern science ketika Barat berada dalam periode zaman modern. Barat hari ini sudah memasuki peradaban yang disebut dengan postmodern. Postmodern sudah berbeda attitude-nya, karakternya dengan modern. Tetapi sekali lagi, yang paling umum dari saya, tadi kan tidak semuanya kemudian menjadi bergaya postmodern. Masih sangat banyak saintis yang tidak mengapresiasi misalnya kebijaksanaan atau ilmu-ilmu yang lain. Saya katakanlah, bukankah masih banyak saintis di dunia ini yang menganggap tenun itu sebagai sesuatu yang nggak ada itu, hanya mistiknya orang Jawa misalnya. Padahal ya kita melihat tiap hari tetangga kita misalnya perutnya menjadi melembung, ya dan seterusnya, sekian banyaklah kejadian yang atau bagaimana kita mengingkari. Kita tidak menggunakan Al-Quran lah untuk peristiwa-peristiwa itu. Ya, ada orang kejinan, ada sekian banyak lah hal-hal yang ada. Kalau kita datang ke, misalnya kita sakit patah tulang katakanlah, datang kepada seorang kiai atau orang pinter, ya, yang bahkan hanya ditepuk-tepuk, dielus-elus sembuh, misalnya. Itu bagaimana Anda menjelaskan secara scientific approach? Jadi dunia ini amat sangat kaya dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Sayangnya dunia modern itu terlalu sombong karena dia hanya menyangka hanya ada satu metode. Memang keren sains modern. Saya bukan berarti menolak sains modern, tentu saja tidak itu maksudnya. Karena keunggulan dari sains modern adalah dia menggunakan metodologi yang kemudian semua orang bisa menjalankan dan memverifikasinya. Sementara model-model yang lain jauh bersifat individual dan subjektif. Sehingga kemudian susah diverifikasi karena hanya satu orang yang memverifikasi. Ya, bagaimana kita melogikakan bahwa sholat istiqo itu membuat hujan? Itu kan susah sekali kalau mau menggunakan pendekatan sains. Sains tentu akan tidak menerima persoalan itu.
bagaimana kita menerima konsep katakanlah bahwa silaturahim memanjangkan umur. Tidak bisa itu, dan seterusnya. Kalau kita tidak mengapresiasi yang lain. Dan ini kita tidak ingin, saya termasuk yang tidak setuju dengan Huntington sebenarnya, karena ada bukan faktor kebudayaan sebenarnya, ada banyak hal yang lain. Apa yang dilakukan oleh Huntington ini diamini oleh siapa pemimpinnya Hizbut Tahrir. Sebenarnya kalau kita baca Siraul Fikr itu mirip banget dengan Huntington, karena mereka percaya memang ada permusuhan, ada clash culture, ada clash kebudayaan antara Islam dan non-Islam, ya. Dan memang kalau kayak begini polanya yang terjadi adalah gesekan dan bahkan pertikaian, karena kita tidak melihat persinggungan. Bahkan kalau kita mau jujur dan mau kita dalami, lebih banyak persamaan daripada perbedaan. Cuman kan di mana-mana yang namanya perbedaan itu jauh lebih mencolok dibanding persamaan. Sekian banyaklah, mau di dunia barat, mau di dunia Islam, Jawa dengan Islam, dan seterusnya. Jadi terlalu banyaklah kritik yang dialamatkan kepada Huntington sebagai political advisor-nya George Bush pada saat itu. Karena itu tawarannya adalah perang, karena itu Afghanistan diserbu, lawang political advisor-nya aja Huntington, ya, yang memang punya tesis clash of civilization. Jadi ya memang harus clash itu. Ya, jadi meskipun beliau adalah political scientist dari Harvard Uni, tetapi sekali lagi tidak mesti benarnya, itu nomor satu. Jadi kita bukan mengkritisi, bukan menolak Barat, ya sekali lagi prinsipnya, tapi kita mengkritik apa yang memang kita rasa tidak sesuai dengan worldview umat Islam. Ya, misalnya tentang ateisme yang juga menjadi karakter dari modern science dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau kita lihat sajalah, semua saintis yang lahir dari rahim modernisme saat itu semuanya ateis. Semuanya anti Tuhan, semuanya Darwinis semuanya, dan seterusnya. Ini yang menggelisahkan Naqib Al-Attas, ini yang menggelisahkan Hussein Nasr. Karena kata dia, sains itu pertama kali, itu juga yang menggelisahkan Nobel. Kalau kita ketahui, kenapa kemudian Nobel kemudian menyerahkan uangnya dan kemudian dijadikan wakaf dan akhirnya menjadi Nobel Prize? Karena itu juga yang digelisahkan oleh Einstein dan seterusnya. Jadi kita bukan mengkritik Barat dan tidak menunjukkan persamaan, kita mengkritik apa yang mestinya kita kritik dan kita menerima Barat, misalnya nilai-nilai Barat yang juga banyak yang baik yang harus kita kaji. Coba kita renungkan, kalau kita tidak belajar dari Barat, terutama keunggulan dia dari sains, tidak mungkin kita bisa menjadi besar. Semua ilmuwan Islam, dua ilmuwan Islam yang berhasil meraih Nobel, itu bukan di negaranya. Kenapa? Karena sains itu seperti batu bata. Kalau kita tinggal di Indonesia, ya mungkin saya pesimis untuk bisa mendapatkan Nobel Prize. Kenapa? Karena alat yang kita gunakan. Karena diskusi tema yang kita anggap menjadi sesuatu yang penting, itu sudah kalah jauh dengan yang ada di negara-negara maju. Tidak mungkin. Misalnya, yang dari Mesir tadi, itu meraih Nobel justru karena dia ngambil S3 di Amerika Serikat. Dan ketika mau pulang, Mesir dalam peperangan. Karena itu kemudian dia tidak pulang ke Mesir. Akhirnya ngajar di Amerika, dan kemudian mulai dia aktif di dalam penelitian, di laboratorium, dengan berbagai macam kelengkapannya itu. Dan interaksi antar ilmuwan yang besar-besar di Amerika, terutama dalam bidang kimia, itu yang nanti kemudian melambungkan dia sampai dia berhasil meraih Nobel Prize. Ya,
Sama juga dengan Abdus Salam. Abdus Salam waktu di India, waktu dia pulang ke India saat itu, ke Pakistan, ke India ya, India Pakistan, Pakistan, wallahu alam, Pakistan. Ya, jadi menarik, dia bahkan ditawari hanya pilihannya jadi dua, mau jadi kepala dormitori di kampusnya atau jadi kepala klub sepak bola nasional saat itu. Dia minta untuk bikin laboratorium fisika murni, tapi ditolak oleh universitasnya. Akhirnya dia milih apa, kata dia? Daripada saya jadi kepala dormitori di kampus, saya milih jadi kepala olahraga saja, kata dia. Dan itu membuat dia tidak bisa tertarik lama-lama di Pakistan, dan kemudian dia pindah lagi ke Cambridge saat itu. Jadi lihat, jadi kalau kita benci dari Barat, ya bagaimana kita bisa maju? Tidak, kita bukan bermaksud membenci Barat dalam satu sisi ya, tapi kita bersifat kritis. Apa yang semestinya memang harus kita kritik, apa yang baik dari Barat, kita kaji. Karena itu belajarlah semua yang peradaban yang lain itu, karena kita akan menjadi pribadi yang kosmopolitan, kita menjadi pribadi yang terbuka, dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama kita, ya, sepanjang sejarah. Mereka lihat kebesaran Islam itu dahulu bukan dengan menutup diri, bukan juga dengan clash of civilization. Ya, kita kritik terhadap kepada Yunani saat itu. Tapi siapa yang mentransfer seluruh peradaban Yunani? Orang Islam. Kita juga bersinggungan dengan Cina, bersinggungan dengan India, bersinggungan dengan Persia. Yang kita lakukan, apakah kita melakukan clash of civilization? Enggak. Ya, kita justru melakukan perkawinan budaya. Dengan Persia kita melahirkan menara misalnya, dengan Romawi kita menghasilkan arsitektur yang kemudian mengganti menjadi kaligrafi, dan seterusnya lah, ya sebagaimana yang kita ketahui bersama-sama. Termasuk di Indonesia, kebijakan yang dilakukan oleh Wali Songo dengan melahirkan berbagai macam keharmonisasi antara Islam dengan Javanese culture and civilization. Kira-kira demikian yang bisa saya sharingkan. Oke, kalau semoga apa yang kita diskusikan ini menginspirasi kita untuk jauh lebih serius lagi mengajarkan dan menawarkan integrasi atau interkoneksi atau apalah istilahnya antara sains dan agama ini sebagai dua hal yang semestinya tidak kita pertentangkan, karena dia sebenarnya memiliki banyak sekali keterkaitan, keterikatan, harmoni di antara keduanya, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi yang holistik, pengajaran kita menjadi pengajaran yang holistik, sebagaimana juga sekolah kita, ya, madrasah kita, ma'had kita adalah ma'had yang holistic and balanced institution and education. Kira-kira demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang holistik, anak-anak yang bisa memahami sains dengan baik, dan juga sekaligus memahami agamanya dengan baik. Kelak menjadi saintis yang Islami dan menjadi seorang ulama yang juga menjadi seorang saintis. Demikian, hadanallahu iyyakum ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.